Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfah. Bertemu lagi dengan kakak. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, di kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi fisika seperti biasa. Semoga adik-adik tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Siapapun menonton ini semoga bermanfaat nantinya. Nah, di kesempatan kali ini kakak akan membawa materi tentang kuat medan listrik. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang gaya listrik atau istilahnya adalah gaya Coulomb. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe dan yang belum mengaktifkan lonceng notifikasi, segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Kembali kita ambil kata-kata medan. Di mana di video sebelumnya atau di materi sebelumnya di SMP juga sudah kita pelajari ada yang dikatakan dengan kuat medan. Medan itu definisinya adalah daerah, area, lokasi, tempat, gitu ya. Berarti kalau kuat medan listrik itu adalah daerah atau lokasi yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Di mana sebelumnya gaya listrik itu kita definisikan sebagai gaya Coulomb, ya. Jadi kakak simpulkan di sini bahwa kuat medan listrik itu adalah daerah. Nah, kelihatan tuh kakak? Kelihatan ya? Oke, daerah yang masih. Bukan daerah di Sumatera Utara gitu ya, bukan. Ini artinya lokasi atau area gitu ya, area ya. Area yang masih dipengaruhi oleh listrik. Dipengaruhi apanya listrik, Kak? Nah, gitu ya kan? Dipengaruhi oleh gaya listrik. Gaya listrik. Ingat, gaya listrik statis yang pertama kita pelajari itu adalah gaya Coulomb. Karena yang mendapatkan rumusannya itu adalah Pak Coulomb. Begitu kan? Nah, berarti daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Misalkan seperti ini. Misalnya ya, di pelajaran sebelumnya kan kita bahas itu kalau misalkan ada muatan satu. Misalkan ini adalah muatan positif. Dan ini adalah muatan kedua, ini adalah Q-nya negatif. Nah, ini Q-nya yang positif. Kalau ada dua muatan didekatkan, maka akan ada interaksi di antara mereka. Itulah yang kita sebut sebagai gaya di pertemuan minggu lalu. Ya, ingat ya adikku, ini adalah gaya karena ada jarak di antara mereka. Maka akan memunculkan yang disebut sebagai gaya. Nah, ada apa dengan si daerah yang masih dipengaruhi ini? Nah, misal di sini ada suatu partikel, titik P. Nah, ini adalah suatu titik P. Jadi titik P ini nanti akan terkena gaya Coulomb yang terjadi di antara muatan ini. Atau gaya listrik ini akan mempengaruhi si titik P ini. Kalau bahasa lainnya, kuat medan itu disimpulkan atau dikatakan sebagai imbas. Ya, imbas. Atau induksi. Misal gini. Kita punya teman yang jual parfum, wangi nggak itu? Wangi ya. Kita dekat, kena nggak ke kita? Kena. Itu kan imbasnya gitu. Karena kita di dekat situ, maka terkenalah kita, terdampaklah kita. Nah, itulah arti dari kuat medan, gitu ya. Nah, jadi kalau dirumuskan bagaimana? Kalau dirumuskan kuat medan ini adalah katanya daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kemudian kenapa bisa terjadi? Karena ada muatan uji di titik P, gitu kan? Jadi rumusannya adalah E sama dengan F dibagi dengan muatan uji tadi, Q-nya yang ini tadi. Nah, ingat ya, bahwasanya F itu adalah gaya. F itu adalah gaya. Di pertemuan sebelumnya bahwa F itu adalah kakiku remuk-remuk. Kakiku remuk-remuk. Masih ingat? Masih ya, kakiku remuk-remuk. Jadi ini wajib kita masukkan. Apa rumus dari F-nya? Masukkan yang di atas, Dik. Jadi saat kita masukkan kan jadi seperti ini nih. Kakiku remuk-remuk. R-nya kuadrat. Terus ini masih komponen F saja. Barulah kita perkan, ya kan? Per siapa? Per Q. Nah, seperti itu. Ya. Bisa mati? Bisa. Matikan saja satu Q-nya ya. Sub. Oke? Ya, maka tinggal di sini komponennya adalah E sama dengan kaki remuk-remuk. Nah, itu dia. Kaki
remuk-remuk. Kalau yang pertama tadi itu adalah kakiku remuk-remuk, tapi yang kedua itu adalah kaki remuk-remuk, seperti itu. Ya, kakak tuliskan bahwa nilai F di sini adalah gaya. Ingat dekku bahwa gaya itu satuannya adalah Newton. Kemudian apa lagi? Ada Q di situ ya. Q itu adalah muatan. Nah, Q adalah muatan, satuannya adalah coulomb. Dan itu sangat kecil yang biasanya dibuat dalam satuan mikrocoulomb. Lalu apa lagi di sini? R ya. R itu adalah jarak. Jarak siapa? Jarak antar muatan. Nah, ini jarak antar muatan. Satuan jarak itu apa? Satuannya adalah meter. Nah, ini dia. Lalu yang kita bahas itu adalah si E-nya. E-nya dalam bahasa Inggris itu adalah electric atau elektro. Makanya elektromagnetik, berarti listrik yang terjadi dengan magnet, seperti itu. Jadi kalau E itu adalah elektriknya, makanya kuat medan itu adalah E simbolnya. Ya, jadi kakak bikin di sini E ini adalah kok elektrik ya, kuat medan ya. Ini kuat medan listrik. Nah, kalau dia kuat medan listrik berarti satuannya apa ini Kak Ulfa? Satuannya adalah berdasarkan rumus. Perhatikan rumusnya. E sama dengan kaki remuk-remuk. Di atas E sama dengan F per Q. F-nya kan sudah ada satuan. Satuannya adalah Newton. Sedangkan Q satuannya adalah coulomb. Maka di sini satuannya adalah Newton per coulomb. Nah, seperti itu. Bisa ya? Oke. Kalau bisa, sekarang kakak mau ambil gambaran dari si kuat medan. Jadi kuat medan itu dia punya arah, punya nilai. Kalau dia punya arah, punya nilai, berarti kuat medan itu merupakan besaran vektor. Ya, jadi kakak bikin di sini menentukan. Yang mau kita ambil di sini adalah menentukan arah. Nah, karena dia tadi adalah besaran vektor. Menentukan arah dari kuat medan listrik. Atau simbolnya adalah E. Nah, kayak mana ini arahnya Kak? Perhatikan. Kita harus pahami lagi konsep dari muatan listrik itu. Muatan listrik itu kan ada 3 dek kemarin. Ada muatan positif, ada muatan negatif, ada muatan netral atau tidak bermuatan. Neutron, proton, dan juga elektron. Nah, masing-masing ada sifatnya. Kalau muatannya itu, yang pertama, kalau muatannya itu adalah muatan positif. Muatan positif. Nah, seperti ini. Muatan positif. Maka arahnya bagaimana Kak? Gitu kan. Jadi arahnya seperti ini dekku. Lihat ya, di sini muatan positif. Jadi kalau dia muatan positif, itu deh sifatnya selalu keluar. Mencari. Ya, dia keluar sifatnya. Jadi kalau keluar gimana itu gambarnya Kak? Kayak gini deh, sap. Nah, inilah dia. Keluarlah arahnya. Arah apa ini? Arah kuat medan listriknya. Ini arahnya. Nah, ini kemari, sap. Ini juga kemari, sap. Ke segala arah. Nah, ini. Inilah dia yang muatan positif, gitu. Oke, kalau muatan negatif bagaimana Kak? Kalau muatan negatif, yang kedua itu adalah muatan negatif. Muatan negatif ya. Jadi kalau muatan negatif itu simbolnya seperti ini, ya. Negatif itu kebalikan dari sini. Kalau positif keluar, otomatis negatif masuk. Nah, ya, jadi kakak bikin di sini. Kalau yang negatif itu arahnya adalah ke dalam, berarti ini dia negatif. Berarti kalau masuk kayak gini itu Kak, ini kemari, warna biru tadi ya. Ini kemari masuk arahnya, ini masuk, dari atas juga masuk, dari sini juga masuk, ke segala arah ini. Ini juga masuk, ini juga masuk, ini, semuanya masuk berarti menuju muatan. Itulah dia kalau dia muatan negatif arahnya. Jadi kalau interaksinya sama gimana? Misal ya, kita mau lihat keduanya. Berarti di sini ada muatan positif. Ini muatan negatif. Nah, muatan positif dan muatan negatif.
Sekarang tentukan arah dari muatan negatif kemana? Pasti keluar. Masuk. Nah, ini masuk. Ini juga masuk. Ini juga pasti masuk. Ya kan? Dari sini juga pasti masuk. Kalau kita ambil muatan positifnya, pasti dia keluar. Ini keluar. Ini juga keluar. Ini juga keluar. Nah, pasti menuju kemari. Gitu. Logika kan? Berarti menuju kemari. Seperti ini. Lalu ini juga pasti keluar. Sap. Ini juga keluar. Kalaulah misalkan kita hubungkan mereka ya dek. Jadi ini nanti muatan negatif ini, positif ini pasti menuju ke negatif. Sap. Nah, ini di arahnya. Kan gitu. Ini juga sama. Dari sini kemari pasti masuk menuju negatif. Nah, ini arahnya. Ini juga sama. Sap. Nah, ini ya. Jadi semuanya itu arahnya menuju si negatif. Ini juga sama, sap kemari. Nah ini, seperti itu. Itulah dia arah dari medan listrik. Arah medan listrik. Arah dari medan listrik. Nah, bisa kira-kira menentukan arahnya? Bisa ya? Oke, baik. Dan sekarang kalau sudah kita tentukan tadi ada arahnya, berarti ini adalah besaran vektor. Besaran vektor. Jadi kakak bikin di sini, kalau dia merupakan besaran vektor, berarti poinnya di sini adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik ya adalah besaran vektor. Ini harus dicatat, ini adalah besaran vektor. Di mana di pertemuan sebelumnya dek, kalau besaran vektor itu punya nilai, punya arah. Jadi kakak bikin di sini punya nilai. Ya, positif itu berarti punya nilai dan juga punya arah. Kalau arahnya berubah, nilainya juga pasti berubah. Arah itu pasti menentukan nilai. Tapi ingat di sini, nilai positif dan negatif hanya menentukan arah, tidak berlaku pada perhitungannya. Gitu ya, ingat, berarti kemarin gaya juga vektor, kuat medan juga vektor, tapi hanya berlaku menentukan arah. Baik, kalau begitu nanti contoh kasus soalnya gimana kak? Kasus soalnya seperti ini. Nah, ini kasus soalnya. Misal di sini ada suatu muatan. Di sini ada suatu muatan. Dan muatan ini mempunyai gayanya sebesar F. Lalu di sini ada suatu titik. Titiknya ini adalah titik P. Nah, titiknya ini adalah titik P. Lalu ini bagaimana kak? Kalau kayak gini soalnya? Kalau kayak gini soalnya berarti lihat. Ini deh, titik P ini, titik P dianggap positif. Dianggap positif. Nah, ini yang jadi kata kunci kita. Dianggap positif. Berarti kalau ini kita anggap positif, positif P ini terhadap muatan positif itu tolak menolak atau tarik menarik? Pasti tolak menolak. Berarti kalau tolak menolak dia pasti menjauhi si F. Oh iya ya kak. Berarti kalau menjauhi ke sini ya kak. Iya benar. Nah inilah dia. Ke kanan akhirnya dia. Kenapa? Karena di sini adalah muatan positif. Nah inilah yang disebut dengan E di titik P. Terhadap siapa? Terhadap muatan. Jadi ini kak, kasus yang kayak gini rumusnya apa kak? Kasus yang kayak gini rumusnya yaitu tadi. E adalah kaki remuk kalau kasusnya seperti ini. Ini kasus 1. Banyak kasus ya kan. Di kasus 2 itu adalah kuat medan ya. E pada apa kita buat ya? Pada muatan segaris. E pada muatan segaris. Yang ini lebih dari 1 dia prosesnya. Jadi gini nih, misal ya. Di sini kakak buat itu muatan positif. Sudah? Di sini kakak buat muatan negatif. Sudah? Terus di sini ada partikel P-nya, dekku. Nah, ini partikel P. Nah, sedangkan ini adalah muatan 1, yang ini muatan 2. Ada nggak jarak di antara mereka? Pasti ada. Jaraknya sebesar R. Sedangkan ini antara P dengan titik 2 pasti ada juga jarak. Jaraknya ini adalah jarak 2, R2. Ini adalah R1. Nah kalau kayak gini kayak mana kasusnya kak? Kalau kayak gini kasusnya berarti kita tinjau. Yuk, ini kan muatan positif nih, ya kan? Karena dianggap tadi positif ya. Ingat kenapa itu positif? Dianggap positif, itu aja. Kalau ini positif terhadap negatif, ayo mendekat atau menjauh?
mendekat, ya kan? Berarti kalau ini mendekat, dia menuju ke kiri, Dekku. Berarti di sini ada E antara titik P menuju ke muatan 2. Ke kiri ya. Kemudian antara titik P ini dengan si kawan sama-sama negatif. Berarti arahnya kemana? Menjauhi dong. Ya kan? Menjauhi si kawan. Berarti menjauhi kemari dia nanti. Sap. Nah, inilah dia EP terhadap muatan 1. Berarti ini berlaku untuk muatan segaris. Kalau segaris kita lihat arahnya, maka mereka ini adalah berlawanan arah. Berarti ada positif, ada negatif. Berarti kakak bikin di sini resultan. Ya, di sini ada resultan karena lebih dari 1. Resultan medan listrik. Nah, resultan medan listrik di mana? Di titik P. Di titik P berlawanan arah. Nah, ini berlawanan arah. Begitu. Nah, bisa kira-kira? Oh, berlawanan. Nah, berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti apa? 1 positif, 1 negatif. Berarti E di titik P itu adalah E1 yang positif dikurang dengan E2. Seperti itu. Nah, ini belum selesai. Masih ada 4 poin lagi atau 3 poin lagi. Untuk itu yang belum selesai mencatat, silakan Dek di screenshot dulu. Ya, kakak pergi dulu ya otomatis. Ya, screenshot dulu. Pause. Oke, baik Dek, sudah di screenshot. Kita lanjutkan ya. Jangan bosan sampai benar-benar paham lalu tinggalkan. Yuk, kita lihat tadi. Poin kedua itu adalah kuat medan listrik yang segaris. Tapi di sini kasusnya adalah mereka berlawanan arah. EP2 itu sebelah kiri, EP1 itu ke kanan. Maka resultannya adalah E1 dikurang dengan E2. Pokoknya mana yang positif ke kanan, yang ke kiri negatif, gitu aja. Nah, Kak, kalau misalkan itu tidak pada satu garis bagaimana? Jika dia membentuk sudut, ya, jika dia membentuk sudut. Berarti kakak buat di sini poin yang ketiga ya. Itu A, B, C, 3 ya, 3. Poin yang ketiga berarti kuat medan ya, kuat medan listrik. Kuat medan listrik jika membentuk sudut. Jika membentuk sudut. Ingat kembali kalau dia vektor. Kalau dia vektor berarti di sini adalah pakai resultan vektor yang biasa. Jadi kasusnya ini gimana Kak? Kasus soalnya. Kasusnya nanti gini Dekku. Misal ya, di sini ada suatu muatan. Nah, udah. Terus di sini lagi ada muatan. Nah, seperti ini. Terus partikelnya nanti itu berada di mana ya? Kakak buat. Nah, ini. Misal di sini ada lagi muatan, 3 muatan. Nah, ini. Terus yang ditanya nanti, berapa kuat medan yang dialami oleh partikel B kalau misalkan B-nya di sini. Nah, ini namanya A, B, C. Nah, kalau begini kasusnya, maka jangan ragu-ragu, yang kita pakai itu adalah E ya. E resultan itu adalah akar dari siapa yo? Akar dari E1 ya. E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat ditambah dengan 2 kali E1 kali dengan E2 kali dengan cos theta. Nah, seperti itu. Nah, ingat ya. Berarti di sini kita harus tahu komponen dari cos itu. Cos yang untuk sudut istimewa. Untuk sudut istimewa khususnya ya. Untuk sudut istimewa. Ini wajib kalian hafal. Nah, itu. Berarti kalau kuat medannya membentuk sudut yang kita pakai adalah E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali dengan E2 kali dengan cos theta. Nah, seperti itu ya. Kayaknya untuk contoh soal di slide berikutnya aja lah ya. Nanti kalian pusing pula di sini, ya. Baik, berarti untuk tipe soalnya ada 3. Tipe yang cuman ditanya itu berapa kuat medan dari satu partikel. Artinya tinggal kita masukkan nilai dari Q-nya.
ada F di situ, sudah terjadi gaya. Tipe yang kedua itu adalah kalau misalkan ada dua kuat medan yang terjadi, berarti muatannya itu lebih dari satu. Nah itu ya, kita pakai yang segaris, berarti segaris kita lihat arahnya, kiri kanan. Oh satu lagi kakak lupa, letak muatan agar tidak merasakan kuat medan. Nah itu perlu ya, coba kakak bikin. Misal, lanjut aja ya, kakak buat letak muatan. Nah ini, letak muatan ketiga. Letak muatan ketiga. Agar E, ini ya, agar E di titik P sama dengan 0. Agar E di titik P sama dengan 0. Ingat, kalau dia E di titik P sama dengan 0, kalau dia sejenis masih sama percis konsepnya dengan gaya kolom. Ya, kalau dia sejenis, apanya kak yang sejenis? Jika muatannya dekku. Nah ini ya, jika muatannya sejenis. Jadi kalau sejenis bagaimana kak Ulfa? Misalnya adik, di sini ada muatan positif, di sini juga ada muatan positif. Berarti orang ketiga di mana kak? Orang ketiga berada di antara mereka. Kan kemarin sudah kita pelajari ya. Berarti kakak bikin di sini di dalam atau di antara kau dan aku, ya kan, di antara muatan, gitu dia. Kemudian ada poin keduanya itu yang paling dekat dengan angka terkecil. Iya, yang paling dekat dengan angka terkecil. Nah ini dengan angka terkecil seperti ini. Kak kalau dia berlainan berlainan muatan gimana kak? Jenis muatannya berlainan bagaimana? Kalau dia muatannya berlainan, maka kebalikannya, dia pasti di luar. Kakak buat di sini ya, boleh ya? Oke, sampai sini kayaknya kakak hapusnya. Oke, berarti kalau dia yang kedua, jika muatan berbeda, muatan berlainan jenis, maka di mana itu kak? Di sini positif misal, di sini negatif. Oke, berarti di mana itu kak? Kita letakkan dia di luar, boleh di samping kiri, boleh di samping kanan, gitu ya. Tetapi di posisi yang paling kecil muatannya. Jadi poinnya ini adalah kayak gini. Ini poinnya, ini adalah di luar. Di luar kedua muatan. Nah ini, di luar kedua muatan. Kemudian di dekat muatan. Di dekat muatan yang paling kecil. Nah ini, di dekat muatan yang paling kecil. Ini untuk materinya. Nah, jangan kemana-mana, langsung ambil ke playlist yang nomor 2 untuk selanjutnya ini untuk jenis soalnya. Ya, sampai di sini deh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang belum menulis silahkan screenshot dulu, lalu tulis dan salin. Tapi kalau perlu coba ikuti Instagram kakak, di situ kakak buat untuk materinya. Arini Ulfa Maud dari Tongah. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.